Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Ahmad Sultan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kelahiran dan perkembangan ilmu filsafat. Yang pertama yaitu latar belakang munculnya filsafat. Kelahiran dan perkembangan filsafat pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno, yaitu masa Yunani. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Babylon yang hidup di lembah Sungai Nil, yaitu di negara Mesir, dan Sungai Eufrat telah mengenal alat pengukur berat, tabel bilangan berpangkat, tabel perkalian dengan menggunakan 10 jari. Piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia itu, yang ternyata pembuatannya menerapkan geometri dan matematika. Selain itu, mereka pun sudah dapat mengadakan kegiatan pengamatan benda-benda langit, baik bulan, bintang, matahari, sehingga dapat meramalkan gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ternyata ilmu yang mereka pakai disebut astronomi. Di India dan Cina waktu itu telah ditemukan cara pembuatan kertas dan kompas sebagai alat petunjuk arah. Orang Yunani pertama yang bisa diberi gelar filsuf ialah Thales dari Mileta, sekarang di pesisir barat negara Turki. Thales diberi gelar Bapak Filsuf karena dialah orang yang mula-mula berfilsafat. Di Yunani sendiri banyak filsuf terkenal dan yang terbesar adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah guru dari Plato, sedangkan Aristoteles adalah murid dari Plato. Dari tiga filsuf ini, ada yang berpendapat bahwa sejarah filsafat tidak lain hanyalah komentar-komentar terhadap karya Plato belaka. Hal ini menunjukkan pengaruh Plato yang sangat besar pada sejarah filsafat Yunani. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ilma Ramawati dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi dari Mas Ali Fatur Rifaan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan filsafat periode Yunani. Filsafat periode Yunani, perkembangan periode Yunani ditandai pembabakan sejarah pengetahuan mulai dari zaman etimologi filsuf alam, kemudian muncul filsuf sofis, hingga lahir zaman keemasan Yunani yang ditandai dengan zaman logos, dan kemudian muncul zaman second adventure, dan akhirnya dengan masa Helenistik. Perkembangan pengetahuan tersebut berlangsung antara tahun 600 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi. Filsafat Yunani terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Yunani kuno dan periode Yunani klasik. Periode Yunani kuno disebut periode filsafat alam karena pada periode ini ditandai dengan munculnya ahli pikir alam di mana arah dan perhatian pemikirannya pada alam sekitarnya. Faktor eksternal Yunani berdekatan dengan daerah timur kuno Cina dan Mesir. Di daerah-daerah ini ilmu pengetahuan sudah berkembang, meskipun perkembangan tersebut masih terbatas di pusat perkembangan di daerah itu. Yunani dianggap memiliki sangat banyak faktor internal seperti keindahan alam, kebaikan iklim, dan kecerdasan manusia yang mengakibatkan timbulnya filsafat dengan tiba-tiba pada masa Thales di dalam sebuah peradaban yang berusia jauh lebih singkat daripada peradaban Mesir dan Mesopotamia. Sebagai kesimpulan, peradaban dunia, baik peradaban Yunani, Islam, Kristen, Barat, dan modern, sebenarnya memiliki dua faktor dasar yang mempengaruhi
perkembangannya, yaitu faktor internal yang menyebabkan perkembangan internal dan faktor eksternal yang menyadari perkembangan eksternalnya. Kemudian selanjutnya, filsafat periode abad tengah. Setelah filsafat Yunani mengalami kemajuan dan kejayaan dengan hasil yang sangat gemilang, yaitu melahirkan peradaban Yunani, menurut pandangan sejarah filsafat dikemukakan bahwa peradaban Yunani merupakan titik tolak peradaban manusia dunia. Giliran selanjutnya, warisan peradaban Yunani jatuh ke tangan kekuasaan Romawi. Kekuasaan Romawi memperlihatkan kebesaran dan kekuasaannya hingga daratan Eropa. Filsafat Barat abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai abad gelap karena pendapat ini didasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Memang pada saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia sehingga manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Ciri-ciri pemikiran filsafat abad pertengahan adalah: yang pertama, cara berfilsafat dipimpin gereja. Yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Yang ketiga, filsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Aprilia Ardianti. Selanjutnya adalah poin yang keempat, yakni D, filsafat periode modern. Pada masa modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafatnya mendasarkan pada akal, pikir, dan pengalaman. Karena semakin pesatnya orang menggunakan metode induksi atau eksperimental dalam berbagai penelitian ilmiah, akibatnya perkembangan pemikiran filsafat mulai tertinggal oleh perkembangan ilmu-ilmu atau kodrat. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia. Bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Akhirnya, dengan munculnya pemikiran filsafat yang bermacam-macam ini, berakibat tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi. Giliran selanjutnya, lahirnya filsafat kontemporer atau filsafat dewasa ini. Selanjutnya, poin yang ke-E, filsafat periode postmodern. Postmodernisme atau posmo adalah gerakan untuk melawan, bahkan menolak arus atau modernisme. Ada pula yang menganggapnya sebagai anti-modernisme dan anti-positivisme. Postmodernisme menyebutkan bahwa istilah postmodernisme dibuat pada akhir tahun 1940 oleh sejarawan Inggris Arnold Toynbee. Akan tetapi, istilah tersebut baru digunakan pada pertengahan 1970 oleh kritikus seni dan teori asal Amerika Charles James untuk menjelaskan gerakan anti-modernisme. Jean-François Lyotard dalam bukunya The Postmodern Condition, A Report on Knowledge 1979 adalah salah satu pemikir pertama yang menulis secara lengkap mengenai postmodernisme sebagai fenomena budaya yang lebih luas. Pada awalnya, kata postmodern tidak muncul dalam filsafat ataupun sosiologi. Wacana postmodern ini pada awalnya muncul dalam arsitektur dan kemudian juga dalam sastra. Arsitektur dan sastra postmodern lebih bernafaskan kritik terhadap arsitektur dan sastra modern yang dipandang sebagai arsitektur totaliter, mekanis, dan kurang human. Akhirnya, kritik terhadap seni arsitektur dan sastra modern ini menjadi kritik terhadap kebudayaan modern pada umumnya yang dikenal sebagai era postmodern. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang human. Akhirnya, kritik terhadap seni arsitektur dan sastra modern ini
menjadi kritik terhadap kebudayaan modern pada umumnya yang dikenal sebagai era postmodern. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.